Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismi Zahra Reskatiana, NIM 118140011. Di video kali ini saya ingin mempresentasikan tentang draft proposal penelitian untuk mata kuliah metodologi penelitian dengan judul Implementasi Business Intelligence System terhadap faktor yang mempengaruhi repurchase intention di grocery dengan penelitian TAM atau Teknologi Acceptance Model yang dibimbing langsung oleh Bapak Mugi Prasetyawan STMKOM. Bab 1 Pendahuluan. Pendahuluan ini berisikan latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah. Latar belakang diambil dari perkembangan teknologi informasi dan internet yang meningkat membawa dampak pada berbagai aspek kehidupan, tak terkecuali dalam dunia bisnis. Dunia bisnis yang terikat dengan teknologi menjadikan wadah bersaing dalam sebuah e-commerce. Dan kemajuan e-commerce itu sendiri di Indonesia salah satunya ditandai dengan berkembangnya sistem belanja online yang cukup diminati oleh masyarakat Indonesia. Seiring dengan perkembangan teknologi, terciptalah banyak cara dalam mengolah dan mengatur data, salah satunya menggunakan BI system, yang merupakan sebuah alat untuk memproses dalam melakukan ekstraksi data-data operasional perusahaan dan mengumpulkannya dalam sebuah data warehouse. Business intelligence saat ini mempunyai fokus yang kuat pada data struktur dan data internet perusahaan, tetapi kurang mampu mengintegrasikan informasi eksternal dan informasi yang tidak terstruktur dengan mudah, real-time, dan efektif. Dan dengan ini, penulis melakukan penelitian yang bertujuan mengeksplorasi para pelanggan dalam penyampaian apa yang mereka rasakan mengenai sebuah layanan dari aplikasi online e-grocery, yang kemudian dapat mengukur kualitas layanan dari aplikasi tersebut dengan menggunakan pendekatan teknologi acceptance model dan melihat pengaruh BI system dalam perusahaan guna mengumpulkan informasi untuk memproses data yang terarah. Lalu pada pengambilan keputusan suatu perusahaan terhadap bisnis yang akan dijalankan, serta mengusulkan kerangka kerja penelitian berdasarkan model penerimaan teknologi yang diperluas menggunakan konsep strategi berbasis teknologi, kualitas informasi, dan manajemen proyek di perusahaan di mana TAM akan menunjukkan persepsi dominan dan hubungan antara persepsi sehingga memunculkan makna untuk dianalisis berdasarkan kualitas layanan pada e-commerce online e-grocery tersebut. Selanjutnya, identifikasi masalah, yaitu mengidentifikasikan pengaruh BI sistem dalam e-grocery, di mana untuk melakukan analisis dengan pendekatan TAM. Kedua, mengidentifikasi kualitas layanan yang diberikan oleh sistem. Ketiga, mengidentifikasi konsep strategi perusahaan dalam menumbuhkan minat konsumen untuk melakukan pembelian ulang produk. Dan adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tingkat keberhasilan pada BI system dalam membuat keputusan, bagaimana TAM dapat menjadi model yang dapat menyimpulkan persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan, dan apakah yang menjadi pengaruh besar dalam melakukan repurchase intention pada e-grocery. Selanjutnya, terdapat tujuan penelitian dan batasan masalah. Tujuan penelitian sendiri itu 1. Mengetahui pengaruh BI system terhadap repurchase intention pada e-grocery yang ada di Indonesia. 2. Mengatur faktor yang mempengaruhi repurchase intention pada platform-platform e-grocery yang ada di Indonesia. 3. Memberi pengetahuan kepada perusahaan pengembang aplikasi terhadap pengaruh BI system dalam membuat keputusan berdasarkan faktor-faktor yang ada. Batasan masalah dalam penelitian ini, diantaranya penelitian hanya berada di lingkup e-grocery yang ada di Indonesia. Penelitian akan membahas tentang pengaruh BI system terhadap repurchase intention pada e-grocery yang ada di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan pendekatan teknologi acceptance model. Selanjutnya,
Bab 2 mengenai landasan teori. Landasan teori yang pertama dari Business Intelligence, di mana Business Intelligence System merupakan istilah yang umumnya digunakan untuk jenis aplikasi ataupun teknologi yang digunakan untuk membantu kegiatan BI, seperti mengumpulkan data, menyediakan akses, serta menganalisis data dan informasi mengenai kinerja suatu perusahaan yang bergerak di bidang sektor dan bidang bisnis. Kedua, ada e-grocery. E-grocery adalah istilah untuk industri grocery online, di mana konsumen dapat melakukan pemesanan, memilih, dan membayar belanja mereka secara online. E-grocery biasanya menawarkan makanan segar yang tahan lama, dan proses pengirimannya juga berbeda. Selain itu, menjual sayuran, dan juga e-grocery menawarkan kebutuhan rumah tangga. Selanjutnya, repurchase intention, yaitu merupakan niat beli ulang atau dalam bahasa Indonesianya, niat beli ulang atau repurchase intention ini terjadi apabila konsumen sudah pernah melakukan pembelian dan konsumsi suatu produk atau jasa sebelumnya dan kemudian melakukan evaluasi. Menurut Heller, dalam penelitian mendefinisikan repurchase intention sebagai individual's judgment about buying again a designated service from the same company, taking into account his or her current situation and likely circumstances. Selanjutnya, landasan teori mengenai teknologi acceptance model. Teknologi acceptance model atau TAM merupakan salah satu model yang dibangun untuk menganalisis dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi diterimanya penggunaan teknologi komputer yang diperkenalkan pertama kali oleh Fred Davis pada tahun 1986. TAM merupakan hasil pengembangan dari teori of Reason and Action atau TRA yang lebih terdahulu dikembangkan oleh Frisbane dan Elgin pada 1980. Selanjutnya bab 3 yaitu masuk ke dalam metodologi penelitian. Dalam penelitian ini terdapat desain penelitian mengenai pengembangan hipotesis, di mana pengembangan hipotesis berdasarkan model TAM dapat dikembangkan menjadi 1. Pengaruh desain antarmuka atau user interface design terhadap kondisi nyata penggunaan atau actual use behavior menjadi hipotesis 1, di mana desain antarmuka menjadi tolak ukur dalam melihat sisi baik dari aplikasi, di mana dapat memudahkan dan nyaman dalam penggunaan aplikasi tersebut. Kedua, pengaruh kemudahan penggunaan sistem atau perceived easy of use terhadap kondisi nyata penggunaan atau actual use behavior sebagai hipotesis kedua, di mana pengaruh penggunaan aplikasi secara mental akan berpengaruh dalam kinerja sehari-hari, di mana setiap pengguna yang menggunakan aplikasi apakah ada keluhan secara fisik seperti mata lelah apabila terlalu lama menunggu loading sistem dan sebagainya. Ketiga, pengaruh sikap terhadap penggunaan sistem atau attitude toward using terhadap kondisi nyata pengguna atau actual use behavior sebagai hipotesis 3, di mana sikap pengguna menjadi tolak ukur kondisi nyata pengguna dalam menggunakan aplikasi tersebut, apakah berpengaruh dalam emosi atau tidak, sehingga secara konseptual, aplikasi atau sistem dapat atau bisa berjalan normal tanpa mengganggu kondisi pengguna aplikasi. Keempat, pengaruh perilaku pengguna atau behavior intention to use dengan kondisi nyata pengguna atau actual use behavior sebagai hipotesis 4, di mana perilaku sehari-hari pengguna menjadi salah satu tolak ukur kondisi nyata pengguna aplikasi. Apakah perilaku baik atau buruk pengguna berpengaruh terhadap aplikasi, apakah akan merugikan atau menguntungkan.
Selanjutnya, terdapat kerangka pikir dan rancangan terhadap penelitian, di mana kerangka pikir tersebut yaitu sistem BI yang digunakan pada perusahaan, mengambil data dari sistem BI dan mengambil data dari sistem informasi e-grocery yang ada, lalu menjalankan metode TAM, yaitu User Interface Design, Perceived Easy of Use, Attitude Toward Using, Behavioral Intention to Use, dan Actual Use Behavior sebagai Y1. Lalu proses pengembangan BI itu ada tahap analisa sistem, tahap penelitian antar variabel, tahap hipotesis, dan tahap testing setelah implementasi. Lalu dilakukan analisis penerapan sistem menggunakan metode TAM. Berdasarkan kerangka pikir tersebut, tahapan yang akan dilakukan itu penentuan variabel dependen dan variabel independen, di mana variabel independen yang digunakan adalah kondisi nyata pengguna sistem. Adapun variabel dependen atau variabel tergantung adalah desain antarmuka, kemudahan penggunaan sistem, sikap penggunaan sistem, dan perilaku penggunaan sistem. Adapun tahap penyusunan kuesioner yang akan digunakan sebagai pengukuran dari masing-masing variabel, yaitu desain antarmuka, itu di dalam kerangka berpikir sebagai X1, di mana item pertanyaannya itu nanti akan menjadi rancangan desain dari model rancangan sistem, apakah memudahkan pengguna dalam pengoperasian, lalu tata letak tombol dan menu yang mudah dibaca oleh user, atau tampilan yang mudah untuk diadaptasi. Lalu ada persepsi kemudahan pengguna yang tadi Perceived Easy of Use sebagai X2, yaitu pertanyaannya adalah dalam kuesioner, apakah aplikasi dapat membuat pekerjaan lebih mudah dilakukan, serta memiliki proses input yang mudah, memberikan kemudahan dan efisien waktu, dan aplikasi mudah untuk dipelajari. Ketiga, sikap penerimaan atau attitude toward using sebagai X3, di mana pertanyaan yang ada pada kuesioner nantinya, apakah aplikasi memberikan kontrol lebih besar atas pekerjaan, di mana apakah sistem dapat meningkatkan efektivitas pekerjaan seseorang dan dapat menyediakan informasi yang terkini atau up to date, serta selalu menyediakan informasi pada saat diperlukan. Keempat, yaitu perilaku tetap pengguna atau behavioral intention to use sebagai X4, di mana pernyataan pada item ini untuk variabel ini adalah sistem aplikasi bisa mempermudah dan berpengaruh terhadap pengguna lain, mempunyai kemampuan dan fungsi yang diharapkan oleh pengguna, dan pengguna tidak merasa terlalu sibuk untuk menanggapi permintaan dari supplier atau dari pengguna lain, dan memiliki dokumentasi data yang lengkap serta sistem yang menyediakan laporan yang sesuai dengan kebutuhan user. Lalu kelima, itu ada actual use behavior sebagai Y1, di mana pada pernyataan ini aplikasi tidak pernah mengalami kendala sehingga transaksi sering gagal. Aplikasi grocery selalu berjalan saat dibutuhkan meskipun diakses dimanapun dan kapanpun oleh pengguna. Aplikasi sangat membantu dalam pengarsipan elektronik maupun pengarsipan secara fisik. Dan kuesioner tersebut diukur menggunakan 4 poin dari variabel X dan Y yang diukur dengan skala Likert atau ukuran nilai yang sangat tidak setuju sebagai 1, tidak setuju 2, setuju 3, dan sangat setuju 4. Selanjutnya rancangan tahap penelitian. Di sini ada menentukan variabel, menyusun kuesioner, penyebaran kuesioner, tabulasi data, menguji tingkat penerimaan sistem, analisis faktor sistem, di mana dalam analisis faktor sistem terdapat uji validasi, uji rehabilitas, dan uji analisis. Pengumpulan data. Pengumpulan data pada penelitian ini melakukan teknik kepustakaan, observasi, dan kuesioner, di mana teknik kepustakaan pengumpulan dilakukan dengan mencari bahan referensi yang berhubungan dengan metode accepted model
atau TAM, dan bahan referensi yang terkait dengan penelitian ini, berupa buku, artikel, paper, makalah, dan jurnal. Observasi metode ini dilakukan untuk studi lapangan, di mana melakukan pengamatan dan penelitian secara langsung pada sistem, dan pengamatan dilakukan dengan melihat user yang menggunakan sistem menjadi subjek penelitian. Lalu kuesioner, yaitu pengambilan data dari responden dengan menggunakan instrumen atau pertanyaan yang terkait dengan tema yang diambil. Instrumen diurutkan berdasarkan variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Selanjutnya, pengolahan data. Pengolahan data dibuat pertama membuat tabulasi data hasil dari kuesioner yang telah disebarkan tersebut sesuai dengan jawaban yang telah dilakukan oleh responden untuk dilanjutkan ke tahap kelima, yaitu menguji tingkat penerimaan sistem. Selanjutnya, tahap terakhir, pengujian variabel penelitian dengan melakukan analisis faktor-faktor tingkat penerimaan dengan menggunakan uji validitas yang bertujuan untuk melihat kualitas jawaban responden dengan melihat total correlation dan dengan menggunakan tingkat signifikasi 0,05 atau dengan membandingkan nilai R hitung dengan R tabel. Lalu uji reliabilitas dilakukan untuk melihat tingkat konsisten jawaban responden berdasarkan nilai Crow-Batch alpha lebih dari 0,60. Selanjutnya dilakukan uji analisis dengan menggunakan ujian asumsi klasik, uji regresi linear, uji T, uji F, dan uji R. Berikut daftar pustaka yang terdapat pada bab 2 terkait landasan teori. Sekian presentasi saya kali ini untuk memenuhi mata kuliah metodologi penelitian terkait tentang draft proposal tugas akhir yang saya buat. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.